Satu. Baiklah, sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu, yang merupakan acara inti di pagi hari ini, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran, Quran Surah At-Taubah ayat 64 yang akan disampaikan oleh Buya Rizal Al-Hasani yang pagi ini didampingi oleh Ibu Ani Fitiani dari kelas Fatonah 14. Sebelum kita masuk uraian dari Ibu Ani Fitiani, kita sapa Buya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh Bu Indah dan Bapak Ibu semuanya. Sehat, Buya? Alhamdulillah. Mudah kita sehat semuanya Bu ya. Amin. Alhamdulillah, semoga Buya selalu sehat dan Amin, amin. berbahagia bersama keluarga, Dan serta kita. diberkahi dengan umur yang panjang, sehingga bisa tetap dapat membagikan ilmu dan kebaikan kepada kita semua. Begitu juga dengan seluruh keluarga besar Al-Hasani. Semoga sehat dan senantiasa istiqomah bersama Al-Quran di Al-Hasani. Dan tidak afdal rasanya kalau tidak kita sapa pula yang akan mendampingi Buya pada pagi hari ini, yaitu Ibu Ani Fitiani. Assalamualaikum Bu Ani, gimana pagi ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Indah. Alhamdulillah. Ya kelihatannya Ibu Ani sudah siap ya. Insya Allah. Kami dari tim MC mendukung Ibu dengan kerudung yang sama. Semoga Bu Ani nanti bisa tampil dengan sukses, lancar dan mumtaz. Baik, Amin. kepada Ibu Ani Fitiani disilahkan. Tafadhali Silakan Bu Bu Ani. Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangnya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, dan kita berharap setiap perbuatan kita, perkataan kita, bahkan tarikan napas kita dan detak jantung kita ingin bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat spesial pagi ini adalah pagi ini kita masih Allah berikan nikmat mencintai Al-Quran. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau semuanya, orang-orang itu dengan beliau sampai akhir zaman. Tentu kita berharap kita juga ada di situ. Dan kita berharap suatu saat kelak kita berjumpa dengan Rasulullah dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya, tentu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat At-Taubah ayat ke-64 bersama Ibu Ani Fitiani. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Alhamdulillah. Bu Ani di mana posisi Bu Ani ini? Di Bekasi Bu ya. Oh, Bekasi. Alhamdulillah ya. Eh, Bu Ani, kegiatan sehari-hari sekarang apa ini? Eh, di rumah Bu ya. Di rumah saja. Dulu pada saat muda aktif bekerja atau ibu rumah tangga? Kerja Bu ya.
Oh, di mana dulu kerja, Bu? di Pemda Kabupaten Bekasi, Oh, Pemda. Dinas mana itu, Bu? Dinas Lingkungan Hidup. Alhamdulillah. Ya, oke. Ibu Ani yang ngajak Kersani dulu siapa, Bu? Atau Ibu Lilis Lilis? Jauhariah, Oh, Lilis Awaria LPDF. ya. Oh, yang di GG13 ya, Lilis Ya, Jauria. Ada hubungan apa dengan Bu Lilis, Bu? teman kuliah Bu ya, Oh, teman. Di mana kuliah dulu? di Akademi Teknik Pekerjaan Umum, Oh, ATU Akademi Bandung. Bandung ya, Akademi Teknik Pekerjaan Umum Bandung. Alhamdulillah. Oke, Bu Ani, kalau saya dari sekarang di rumah aja ya. Ya, ada kegiatan PKK dan kegiatan Oh, buang sampah. sosial ya. Ya, Oke, mudah-mudahan semuanya lancar Ibu ya. Ibu ada di kelas Otona ya, bersama Pak Master Jayasmen, bersama Pak Yayan dan Ibu Ani Susanti ya. Baik Bapak Ibu, kita ikutin uraian surat At-Taubah ayat 24 oleh Bu Ani Fitiani. Kepada Bu Ani, waktu dan tempat dipersilahkan. terima kasih Bu ya. Sama-sama Bu Ani. Bismillahirrahmanirrahim. Robbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi sahida. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di Jum'al Hasani pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, hingga kepada kita umat yang dicintainya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu peserta Jum'al Hasani, pagi ini saya diberi amanat untuk tampil mendampingi Buya menguraikan Quran Surat At-Taubah ayat 64. Maka pada kesempatan ini, perkenankan saya mengucapkan jazakumullah khair kepada Buya Ustadz Haji Asrijal Al-Hasani selaku penemu dan penyusun konsep gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Semoga Allah selalu curahkan rahmat dan hidayah kepada Buya dan keluarga. Semoga Buya senantiasa diberi kesehatan yang sempurna sehingga dapat terus membimbing kami. Berikut kepada para pendamping dan pembimbing di kelas Watonah 14, Pak Master, Pak Yayan, Bu Nelwati rahimakumullah, serta Bu Ani Suswanti yang luar biasa sabar dan telaten dalam membimbing kami. Semoga Allah membalas semua kebaikan para pembimbing dengan pahala amal jariah yang mengalir terus-menerus. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, terima kasih kepada seluruh perangkat Al-Hasani, para koordinator acara yang tidak saya sebutkan satu persatu, sehingga pembelajaran dan kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik. Tak lupa juga terima kasih kepada Ketua Kelas Watonah 14, Pak Erman yang selalu semangat dan menyemangati kami di kelas. Juga terima kasih kepada Bu Wike yang telah membuatkan PPT hari ini dan membantu menayangkannya. Terima kasih kepada Bu Akmalia, Bu Aswinda, juga untuk Bu Wike yang telah menemani saya untuk latihan. Juga kepada semua teman-teman di kelas Watonah 14, terima kasih untuk supportnya yang luar biasa. Semoga kita selalu kompak dan istiqomah di dalam
di Al-Hasani. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir, untuk teman sekolah di Bandung, Bu Lilis Jauharia dari kelas GGF 13 yang sudah mengajak saya untuk belajar di Al-Hasani. Terima kasih Bu Lilis. Semoga Allah membalas setiap kebaikan dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Semoga Allah ridho terhadap setiap ikhtiar kita dalam belajar, dalam setiap huruf yang dibaca, dan dalam setiap pertemuan online maupun offline. Semoga setiap kesulitan dalam pembelajaran Allah nilai sebagai kesungguhan kita untuk meraih cintanya. Dan semoga setiap huruf yang kita baca dapat menambah pahala dan huruf lainnya menghapus dosa. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu peserta Jum Al-Hasani, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian uraian ayat ini masih terdapat banyak kesalahan atau kekurangan dari saya pribadi. Mohon dimaafkan. Semoga Allah mampukan kita selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya, uraian secara gramatikal Al-Quran Surat At-Taubah ayat 64 dengan metode Al-Hasani disampaikan oleh Ustadz Haji Hasridal Al-Hasani, pendamping saya Ani Fityani dari kelas Fatonah 14. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahdharul munafiquna an tunazzala suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Kulistahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 64 terdiri dari 3 bagian dan dibagi dalam 20 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 13, bagian kedua, penggalan 14 sampai 15, bagian ketiga, penggalan 16 sampai 20. Penggalan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 64. Penggalan pertama, Yahzaru. Penggalan kedua, Al-Munafiquna. Penggalan ketiga, An. Penggalan keempat, Tunazzala. Penggalan kelima, Alai. Penggalan keenam, Him. Penggalan ketujuh, Suratun. Penggalan ke-8, Tunabbi'u. Penggalan 9, Hum. Penggalan 10, Bi. Penggalan 11, Ma. Penggalan 12, Fi. Penggalan 13, Qulubihim. Penggalan 14, Kuli. Penggalan 15, Istahzi'u. Penggalan 16, Inna. Penggalan 17, Allaha.
Penggalan 18 mukhrijun, penggalan 19 ma, penggalan 20 tahdaruna. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 64 bagian 1, penggalan 1 sampai dengan 4. Penggalan pertama, yahzaru, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Ciri ya di awal dan domah di akhir. Pelaku huwa, akar kata hadiro, pola fa'ala. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 99, artinya dia sedang akan waspada. Penggalan kedua, al-munafikuna. Bentuknya kata benda, pelaku aktif, subjek jamak. Ciri kata benda, alif lam dan mu. Ciri pelaku aktif, mu, dan huruf kedua akar kata kasroh. Ciri subjek jamak, waw sukuna. Akar kata nafako. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal munafikun. Pola kata benda tunggal mufa'ilun. Pola kata benda jamak mufa'iluna. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 463, artinya orang-orang munafik. Penggalan 3, an, bentuknya huruf bermakna yang memfathahkan huruf akhir kata kerja sekarang dan akan datang. Artinya bahwa. Penggalan 4, tunazzala. Bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang pasif. Aslinya tunazzalu. Pengaruh an menjadi tunazzala. Ciri tu di awal dan domah di akhir. Ciri pasif, harokat huruf pertama domah dan harokat huruf kedua akar kata fathah. Pelaku pasif ia, akar kata nazala, pola fa'ala. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 448, artinya dia sedang akan diturunkan. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 64 bagian pertama, penggalan 6 sampai 9. Penggalan 5 sampai 9. Penggalan 5, alai, bentuknya huruf jar, artinya atas. Penggalan ke-6, him, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-7, suratun, bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Ciri kata benda, tanwin dan tak marbutoh. Ciri tunggal sesuai kamus. Ciri subjek domah tain. Akar kata sawaro menjadi saro. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, yaitu dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'latu. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 184, artinya surat. Penggalan 8, tunabbi'u. Bentuknya
kata kerja sekarang dan akan datang. Ciri tu di awal dan domah di akhir. Pelaku ia, akar kata naba'a, pola fa'ala. Terdapat dalam Kamus Munawir halaman 1375, artinya dia sedang akan memberitakan. Penggalan ke-9, hum, bentuknya kata ganti objek, artinya mereka. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 64 bagian pertama, penggalan 10 sampai 13. Penggalan 10 di bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-11 ma, bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan 12 fi, bentuknya huruf jar, artinya di dalam. Penggalan 13 bihim, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata benda kedua kata ganti. Kata benda pertama bi, bentuknya kata benda kata kerja jamak. Aslinya kuluban, karena pengaruh huruf jar menjadi kulubin, karena ber-KBM menjadi kulubi. Ciri kata benda, huruf jar dan tanwin, ciri jamak sesuai kamus. Akar kata polaba, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal kolbun, pola kata benda tunggal fa'lun, pola kata benda jamak fu'ulan. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 353, artinya hati. Kata benda kedua, him, bentuknya kata ganti milik, artinya mereka. Arti dari kata benda majemuk bihim, yaitu hati mereka. Arti Quran Surat At-Taubah ayat 64 bagian pertama. Yahdarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang-orang munafik itu takut bahwa satu surat akan diturunkan atas mereka, yang surat itu memberitakan apa yang ada di dalam hati mereka kepada mereka. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 64 bagian kedua, penggalan 14 dan 15. Penggalan 14, kuli, bentuknya kata kerja perintah. Aslinya kul, karena harokat kata setelahnya sukun, maka lam diberi harokat kasroh menjadi kuli. Kul berasal dari KKSAD takulu. Proses KKP berasal dari KKSAD takulu. Prosesnya dibuang ciri KKSAD ta menjadi ulu. Huruf pertama berharokat sehingga tidak diperlukan alif penolong. Kemudian huruf terakhir disukunkan menjadi ul. Sukun bertemu sukun, waw sukun sebagai huruf sia menghilang
menjadi kul. Pelaku anta, akar kata qawala, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5, yaitu dalam KKSAD, huruf sia di tengah akar kata kembali ke dalam bentuk aslinya. Qawala menjadi qola, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, yaitu dalam akar kata, huruf wa dan ia di tengah akar kata berubah menjadi alif. Qola, fa'ala, terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 360, artinya engkau katakanlah. Penggalan ke-15, istahji'u, bentuknya kata kerja perintah. Kata kerja perintah berasal dari kata kerja sekarang dan akan datang, tastahji'una. Proses menjadi KKP, dibuang ciri KKSAD-nya ta, karena huruf pertama sukun, diperlukan alif penolong yang harokatnya memperhatikan pola, yaitu pola istaf'ala, sehingga menjadi istahji'una. Kemudian na dibuang, diganti alif, menjadi istahji'u. Pelaku antum, akar kata haja'a, pola istaf'ala, terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 482. Kalian berolok-oloklah. Arti Quran Surat At-Taubah ayat 64 bagian kedua. Tulis tahji'u, engkau katakanlah, kalian berolok-oloklah terhadap Allah dan Rasul-Nya. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 64 bagian ketiga. Penggalan 16 sampai 20. Penggalan 16, inna, bentuknya huruf bermakna yang memfathahkan subjek dan mendomahkan penjelasnya. Artinya sesungguhnya. Penggalan 17, Allah, yaitu subjek, aslinya Allahu, karena ada pengaruh inna sebelumnya, menjadi Allah, artinya Allah. Penggalan 18, muhrijun, bentuknya kata benda pelaku aktif tunggal, ciri kata benda mu dan tanwin, ciri pelaku aktif mu dan huruf kedua akar kata kasroh. Ciri tunggal sesuai pola. Akar kata khoroja, pola kata kerja af'ala, pola kata benda muf'ilun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 115, artinya yang mengeluarkan. Penggalan 19, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan 20, tahzaruna, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang, ciri tak di awal, dan waw sukuna di akhir. Pelaku antum, akar kata hadiro, pola fa'ala, terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 99, artinya kalian sedang akan waspada. Arti Quran Surat At-Taubah ayat 64 bagian ketiga. Innallaha muhrijum ma tahzarun. Sesungguhnya Allah yang mengeluarkan apa yang kalian waspadai
atau takuti. Arti keseluruhan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim kulistahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdzarun. Orang-orang munafik itu takut bahwa satu surat akan diturunkan atas mereka, yang surat itu memberitakan apa yang ada di dalam hati mereka kepada mereka. Engkau katakanlah, kalian berolok-oloklah terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah yang mengeluarkan apa yang kalian waspadai dan takuti. Shadaqallahul adzim. Berikutnya, habis Bu Ani. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup Bu Wike. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Ani mantap dan mumtaz ya. Jadi durasi bagus, uraiannya bagus. Bu Ani, setelah mulai ayat ini, apa yang Ibu Ani rasakan ini? Yahzaru, kakak SAD, tandanya di depan daya, kiri tadi di doma. Nah, pada saat Ibu menguraikan itu, kira-kira apa yang terasa, Bu Ani? Bu ya, Hah? Apa? alhamdulillah. Senang, bahagia yang nggak pernah dibayangkan sebelumnya. Ibu dulu waktu aktif nggak kebayang ya Pak, satu hari nanti Ibu mengerayat seperti ini. Pernah nggak terbayang dulu Ibu? Ya, tidak Bu ya, Nah, tidak sama sekali. nah, sekarang pada saat di takdirna Allah mengerayat seperti ini, apa yang terasa Ibu? Alhamdulillah sekarang kalau baca Al-Quran Ya, bisa sedikit bisa membedakan mana nah, KKN, kakak mana SAD, kakak SAD, atau mana huruf. KKP, mana kata benda ya Bu ya, mana yang huruf ya. Semoga istiqomah tetap bersama Al-Quran Bu Ani ya. Amin. Tetap Insyaallah, kegiatan Bu. sosial dijalankan, Al-Quran juga tetap dibahas ya. Mumtaz Bu Ani ya, makasih Bu Ani. Alhamdulillah Bu ya, terima kasih. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, demikian tadi surat At-Taubah ayat 64 yang sudah dibawakan oleh Bu Ani Fitriani. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahzarul munafikuna. Yahzaru, dia dia sedang akan takut atau khawatir. Al munafikuna. Nah, karena al munafiku sebagai sadik tertarik ke depan. Jadi yang khawatir siapa? Dia tadi adalah orang-orang munafik. Jadi al munafikuna, orang-orang munafik, yahzaru. Dia takut, khawatir. Apa yang dia khawatirkannya? An tunazzala alaihim suratun. Bahwasanya yang dikhawatirkannya adalah satu surat diturunkan atas mereka, tentang mereka. Ayat itu kan cerita tentang mereka. Tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Nah, surat itu tunabbi'u, menceritakan bima fi qulubihim, apa dengan apa yang ada di hati mereka kepada mereka. Jadi apa sih hati orang-orang munafik tadi akan diceritakan oleh ayat itu. Takut dia. Kul, kuli, engkau katakanlah. Istahji'u. Nah, karena mereka itu selalu berolok-olok tentang ayat Allah ya. Kalian berolok-oloklah. Ini bukan perintah dengan larangan ini, tapi ini bahasa metafor ini ya. Kulil tahji'u. Engkau katakanlah, kalian berolok-oloklah. Jadi sebenarnya ini larang ya.
Innallaha, sesungguhnya Allah, mukhrijum ma ta'zaruna. Sesungguhnya Allah yang mengeluarkan apa yang kalian takuti, kalian waspadai tadi. Demikian Bapak Ibu semuanya, surat At-Taubah ayat ke-64 yang sudah dibawakan oleh Ibu Ani Fitriani dengan Mumtaz. Namun karena kita sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu, mungkin ada salah ucap, salah kata ada yang terlewatkan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Bu Indah, sebagai moderator kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Indah. Terima kasih Bu ya. Demikianlah Bapak Ibu telah sama-sama kita simak uraian secara gramatikal Quran Surah At-Taubah ayat 64 berikut penjelasannya. Amin. Semoga apa yang kita peroleh pada pagi hari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat fit dunia wal akhirah.